Tadi Allah yang bertanya kepada Nabi Musa. Ya, sekarang Nabi Musa menjawab. Ya kan? Apa kata Nabi Musa? Wahia asa ya atawakka'ul 'alaiha di sini. Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu kepada tongkatku itu. Ya kan? Kemudian aku gunakan untuk merontokkan daun-daun bagi kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan-keperluan yang lainnya pada tongkat itu. Ya kan? Jadi ada di situ. Ini sebenarnya kan manfaat biasa saja ini. Ya kan? Memang belum dirubah oleh Allah menjadi bukan hanya ular gitu ya. Belum dijadikan ini bagian dari mukjizat. Makanya ini selama tongkat itu berada di tangan Nabi Musa, inilah manfaatnya. Ya kan? Bertumpu. Jadi kalau berjalan digunakanlah untuk menolong, menopang gitu. Atau kalau ada jauh-jauh malah memang ada juga ulama yang menjelaskan itu bisa kalau ada buah umpamanya tinggi, itu tongkat itu bisa panjang. Tapi ada juga yang menjelaskan gitu, yang seperti itu. Merontokkan daun-daun yang jadi serbaguna lah. Tongkat ini serbaguna untuk kambing. Bagiku ada lagi perluan-perluan yang lain gitu. Nah, kalau kita runut ini sebagai penopang ketika berjalan jauh. Nabi Musa udah tua tuh, masih muda. Iya kan? Iya, baru paling-paling 30 tahunan lah umurnya. Ya nah Nabi Musa itu kan menikah, kemudian bekerja selama 10 tahun. Badannya besar kok, kuat Pak Haji. Makanya waktu berangkat ke Madian itu kan sempat dia meninju orang kan, mati. Dia bukan lemah, jadi obat tungkek kok bukan orang yang lemah. Maka manfaat tungkek itu bagi penopang di jalan jauh, ya kan? Ada kayu, ya kan? Untuk mengiringi, menjaga kambingnya. Kalau pakai tungkek, pengembala merontokkan daun untuk makanan ternaknya, alat perlindungan dari binatang buas, membantu dalam perjalanan padang pasir juga akan dihadapi, ya kan? Jadi ini sebenarnya tidak disebutkan di sini ya, masuk gedung bawa tungkek masuk gedung DPR tidak ada ya, atau masuk kantor apa istana presiden tidak disebutkan. Jadi memang pekerjaan yang sederhana saja Nabi Musa, ya kan, bukan pekerjaan yang mewah gitu ya. Nah lalu Allah ingatkan, ya kan, di sini baru setelah kisah ini Allah perintahkan kepada Nabi Musa, fa'alqaha, kamu lemparkanlah ya tongkat itu. Nah, lalu dia akan bergerak menjadi seekor ular. Nah, gitu ibu-ibu. Jadi begitu tujuannya adalah supaya memberitahu kepada Nabi Musa. Jadi akan ada perubahan. Jadi suruhlah Nabi Musa untuk melontarkan tongkatnya. Kenapa harus dilontarkan juga? Kenapa tidak ya di tangannya saja berubah jadi ular kan bisa itu ya. Iya kan? Kenapa dilontarkan? Itu menunjukkan ya ada usaha juga, Bu. Iya kan? Ada usaha supaya jangan terkejut Nabi Musa dengan perubahan itu gitu. Memang berubah dia menjadi ular besar. Saya coba dilihat di internet, nanti memang kan ini yang populer ya. Dari tongkat berubah menjadi ular, kan memang populer tongkat Nabi Musa. Padahal fungsinya banyak ya. Sebagai penopang, merontokkan pengiring, gembala kambing, merontokkan daun, alat perlindungan kalau ada nanti
binatang yang menyerang. Atau kalau lewat di padang pasir kan, pasir itu kan ada juga yang lunak gitu ya. Ya kan? Membantu dia. Ya kan? Nah, itu enggak disebut. Belum lagi nanti membelah laut, itu juga tongkatnya, Bu. Membelah batu, itu juga tongkatnya tuh. Jadi memang tongkat serba, saya tidak tahu di mana orang menjual tongkat kok kini. Keadaan kini kok lah para lulu nampak tongkat-tongkat seperti itu. Ya kan? Nah, di sini ya kan yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa memang sebelum menghadap Fir'aun, Allah sudah perlihatkan dulu kekuasaannya kepada Nabi Musa, bahwa tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Karena ngeri, Bu. Nabi Musa tuh tahu betul siapa Fir'aun. Iya kan? Sajak ketek di situ kan. Bagaimana kekuasaannya. Maka menghadapi itu perlu ada kekuatan. Iya kan? Nah, kalau enggak nanti jadi seorang nabi pun dipersiapkan juga lahir batin, mental, kekuatannya. Kekuatan yang dibawa itu salah satu itu. Ya kan? Allah sudah berikan, tapi ini bukan dipelajari. Itu bedanya mukjizat dengan karomah. Ya kan? Kalau maunah tidak bisa dipelajari. Ini memang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ya kan? Nah, untuk mengalahkan Fir'aun. Nah, jadi di lembah tua itu sudah ada ya kan, ular tongkat dirubah menjadi ular. Baru nanti dipraktekkan. Ya kan? Ketika nanti sudah sampai di hadapan Fir'aun, ada tukang-tukang sihir, baru di situ dilemparkan tongkatnya, ya kan? Jadi disitulah letaknya ibu-ibu, bahwa kebatilan itu pasti dikalahkan oleh kebenaran. Yang penting kamu berjuang, ya kan? Itu yang penting, ya kan? Mukjizat berbeda dengan sihir. Kalau sihir bisa dipelajari, ya kan? Ibu-ibu kalau membedakan pengobatan ala sihir itu seperti apa? Nanti kadang banyak orang kan enggak kuat sabarnya gitu. Ya kan? Lalu kadang-kadang ingin berobat. Ini ciri-cirinya apa gitu. Ya kan? Dimulai dengan tidak dimulai dengan kalimat Allah. Ada juga yang baca Quran, artinya berselimut antara, bercampur antara tauhid dengan syirik, ya kan? Ada apa? Bukan munafik lagi, dia udah syirik, dia mau syirikin dia. Ada juga yang berbentuk misalnya dipegang semacam pundak yang dikeluarkan, kan kita tahu dari mana itu pundak. Berarti sihir itu dalam bahasa kitanya remang-remang, ya kan? Antara kelihatan dengan tidak kelihatan. Jadi kalau mukjizat, kejadian luar biasa yang terjadi kepada para nabi dan rasul untuk menunjukkan kekuasaan Allah di situ, mengalahkan orang-orang yang melawan kepada ketentuan Allah. Kalau sihir itu ilmu yang dipelajari dengan bersyirikat dengan jin. Jadi bisa dipelajari. Nah, gitu. Jadi sihir itu bisa dipelajari. Nah, saya ingin lihatkan ibu-ibu, bagaimana tanda-tanda ini bagian dari sihir. Kalau ini muncul nanti, tolong diingat-ingat. Pamannya kita mau datang ke tempat orang, ya kan? Dia tanyakan dulu siapa, mau obat ini, bukan administrasi ya. Siapa nama ibunya, siapa nama bapaknya,
Nah, itu tak hati-hati itu. Untuk apa hubungan dia berobat dengan bapak kita, dengan ibu kita? Kalau ke rumah sakit, dia tanya nama ibu, itu administrasi. Apalagi kalau ke bank kan, nah ada masalah tanya ibu kandungnya. Tapi itu loh masalahnya ya, administrasi kita ini masih merujuk ke barat. Kenapa tidak nama bapak kandung yang ditanyakan pertama sekali? Karena di barat sana itu banyak yang tidak tahu siapa bapaknya. Ya kan? Karena mereka bisa saja serumah tapi tidak menikah kan? Minta hewan dia tertentu, ayam kah? Namanya nanti ada beda ayam. Kambing kah, burung tertentu yang hitam warnanya, ya paruhnya hitam, kukunya hitam, bulunya hitam. Ya, itu bagian dari cara pengobatan sihir. Ya. Minta darah hewan, didarahilah. Nanti dikasih ibu darah. Taruh di rumah-rumah. Ini mau bangun rumah ini, didarahi. Iya kan? Nah, darah ayam lah namanya. Iya kan? Nah, apalagi disembelihnya tidak atas nama Allah. Lalu darah itu dioles. Ada kepada yang sakitnya, atau kepada rumahnya, atau tiang-tiang yang ada di situ, atau batu-batu, atau benda-benda yang pernah dipakai oleh orang yang sakit ini. Itu metode-metode itu. Ya kan? Nah, lalu nanti dioles atau binatangnya dibuang ke tempat yang sepi dan segala macamnya. Nah, ada beda ayam itu dari diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa syariah. Itu memang lebih banyak kepada kerjasamanya dengan jin. Tapi kalau beda ayam kayak ayam geprek atau ayam apa namanya? Jadi ibadah juga. Nah, itu beda itu. Ya, oke. Meminta bagian yang dipakai pasien. Hati-hati di situ. Bok rambutnya kemari, Bok. Bok fotonya, bok sisirnya, atau termasuk pakaian dalamnya. Ya, pakaian yang dipakainya. Itu dia menggunakan metode-metode seperti itu. Ya kan? Atau menulis mantra-mantra atau simbol-simbol, baik bahasa Arab atau bahasa lain. Yang tertipu, jangan setiap yang berbahasa Arab, kok hadis kok enggak. Hanya cari aja pakai hadis ni Ustaz. Di mana tahu hadis? Ya bahasa Arab. Bahasa Arab hadis. Kok ada cap kaki 3 tu bahasa Arab gitu. Iya kan? Atau memberi sejenis jimat kulit, tali atau apa ya? Yang diikatkan ke pinggangnya atau ke tempat sesuatu di badannya. Iya kan? Sebagai penangkal tempat tertentu. Itu namanya sihir. Ya kan? Atau memberi benang. Ini simple. Tujuh ragam. Ya awal-awalnya memang 7 ragam, tapi setelah lama pakai lama hitam saja. Ada buul-buul di situ. Ada apa bentuk tali itu? Nah, apalah isinya Tuhan? Iya, itu masuk memberikan atau barangkali tanam. Disuruhnya tanam di siko. Iko angin-angin si rumahku, kanonnya tanam di orang di muko, di tengah-tengah, di belakang. Kalau dibongkar tuh bongkar rumah sadonya. Iya kan? Yang lebih berbahayanya tuh ibu-ibu nanti disuruh cari lo orang yang bisa lo membongkar itu. Berubek ke orang untuk bagi tahu ada yang ditanam lah pakai mahar lo kan. Sudah tuh beko untuk membongkarnya ada lo maharnya. Jangan-jangan mereka ini saling bekerja sama. Temannya dia nanam, temannya yang mengambil. Ya kan? Apalagi pakai bakar. Kecuali kalau ayam bakar, dagingnya makan itu jadilah ya. Kemenyan atau dupa. Itu ada. Ya kan? Menulis simbol-simbol atau di piring atau di keramik. Nanti dibakar dulu, nanti diminumkan. Ya kan? Itu ada yang seperti itu.
Nah, yang lebih ekstrim itu ada darah haid yang dimintanya. Ya kan? Atau memberikan sebotol air yang isi dengan mantra. Ya kan? Ini kadang-kadang ibu-ibu memang dipoles-poles, apalagi kalau dibacaan Al-Qur'an pamannya kan. Tapi itu menjadi untuk bisnis. Dulu di Padang ini ada dulu dia ramai-ramai orang membawa air minum ke hotel. Tergantung sakitnya, semakin tinggi sakitnya, semakin tinggi pula bayarannya. Besok dijemput. Ada yang sampai seperti itu. Umat ini jangankan air aqua ibu-ibu, air comberan itu dimantah-mantai oleh keyakinannya bisa. Dulu ada dukun keteknya baru anak tuh. Dapat batunya kan, lalu jadi khasiat. Dukun Ponari, masih ingat tak? Sampai jual air comberan pun orang yakin juga bisa jadi ube gitu. Jadi berarti yang rusak itu apa sebenarnya? Keyakinan kepada Allah gitu. Kan? Kalau sudah ada pembacaan mantra-mantra yang seperti itu bagian dari sihir. Soalnya mangkus atau tidak mangkui ibu-ibu, ya kan? Itu sehat dia Ustaz kan itu Sehat itu bukan masalah. Ya kan? Yang masalahnya di situ adalah cara berobatnya, Bu. Allah itu kan berikan saja mata nasubi mata ana indazanni abdi bih. Saya tergantung sangka nambah saja. Kalau dia menyangka sehat dengan cara itu, ya Allah beri juga kesehatan. Ya kan? Karena yang menyembuhkan itu Allah kan. Cuma masalahnya ada cara yang baik, ada cara yang tidak baik. Itu aja masalahnya. Ya kan? Apalagi membacakan gitu. Membaca, "Boklah kamari ko lagi minum ko kenyo ko." Apakah teh, apa kopi, apa ketan, apa gandum, macam-macam lah ibu-ibu yang di mantra-mantra. Buat garis-garis tangan dan wajah dan segala macam supaya dijaga, kemudian dibuat ya kan tanda-tanda di tangannya bisa saja, atau kerikil batu, panjai pernah ibu cari panjai, paku-paku kadang-kadang masuk di situ kan, ya kan, atau memberi cincin atau simbol-simbol. Nah, bisa juga ayat-ayat Al-Quran yang dipotong-potong, ditambah, dikurangi, jadi mantra dia. Jadi ayat-ayat itu apabila dipotong, disambung ke sini, dia menjadi sihir, menjadi mantra. Syirik. Tidak dibolehkan. Ya. Bagaimana kalau ada pengobatan, bacakan selawat Nabi, bacakan Al-Fatihah ke air? Ya, kita aja yang baca, kenapa harus orang lain baca? Ya, kalau kita yang baca, bukan tukang sihir. Saya khawatirnya begini, nanti ngobat, dia pakai Al-Quran. Tapi awalnya saja yang dia baca, itu dia bisik-bisik aja lah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak tahu kita lagi. Kalau seandainya betul dia menemukan Al-Quran ini kan bisa sebagai obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Coba bayangkan. Wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran itu bisa menjadi obat, menjadi rahmat hanya untuk orang beriman. Tapi bagi orang-orang yang zalim, dia akan menjadi kesusahan. Nah, kalau itu ditunjukkan ibu, baca karena ada gangguan setan, umpamanya jin, baca surah Al-Baqarah di rumah, ya kan? Nah, atau nanti baca ayat kursi, atau baca 3 ayat terakhir, kemudian atau surat terakhir 3, itu dibaca, baca kalimat tahlil, umpamanya. Itu kan dalam rangka menguatkan rohani kita. Lalu dengan kekuatan rohani itu kita bisa melawan gangguan dari jin itu. Ya kan? Nah, ini bentuknya, Bu. Tapi kalau orang lain yang membacakan, kita tidak membacakan, ya berarti ada sesuatu di balik itu. Nah, gitu. Itu maksudnya di situ.